salam dan bahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasarga Basengat Kajibata. Perkenalkan, saya Marieta Iyet dari SDN 10 Batu Hitam, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Saya peserta calon pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sambas. Dan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan, serta menciptakan murid yang mandiri dan berkarakter. Nenek si bongkot tiga yang hilang berjaga-jaga mencari sumur. Masih bapak yang nenek kawin sama anak raja. Dari panjang dari mati. Kita bakar semangat dulu biar tidak terlalu tegang. Untuk mengikuti acara ini kita ice breaking dulu dengan tangan diputar-putar. Siap Bapak Ibu? Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Open. Tangan diputar-putar. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Terima kasih telah berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah.
Hari ini kita akan berdiskusi mengenai makna yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita lanjut ke materi, tentunya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan untuk menciptakan murid yang mandiri dan berkarakter. Dan itu diharapkan ada pada peserta didik yang kita bina di SD kita. Ini adalah SD 10 Batu Hitam. Maksud dengan budaya positif, nah ini gambaran budaya positif adalah budaya yang menekankan pada nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, toleransi, dan empati. Nah, membentuk fondasi yang kuat untuk interaksi sosial yang sehat dan saling mendukung. Ini menjadi gambaran bagaimana kita mengharapkan karakter-karakter yang positif dari lingkungan tempat kita membina pendidikan, khususnya di SD 10 Batu Hitam ini. Kita mengharapkan karakter ini ada di tempat kita, karakter yang bermoral, etikanya baik, dan mempunyai kejujuran dalam hal mungkin sikapnya, entah itu jujur dalam bertindak, berperilaku, itu menjadi sikap yang sangat fenomenal dan itu perlu untuk dikembangkan, karena itu menjadi dasar kita untuk membuat siswa itu tahu bahwa apa nilai positif yang dia dapat dari budaya positif itu. Nah, selanjutnya mungkin interaksi sosial yang sehat. Nah, interaksi sosial ini biasanya terkait dengan lingkungan tempat kita berada. Menyeimbangkan itu dengan budaya positif, nantinya itu bisa menjadi pedoman untuk siswa bisa berinteraksi sosial yang sehat dan saling mendukung. Ada beberapa konsep yang dapat diterapkan untuk mengaplikasikan budaya positif di lingkungan kita. Seperti contohnya adalah budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini sebelum kita lanjut ke pemahaman terkait dengan apa yang saya paparkan tadi dengan yang namanya segitiga restitusi, disiplin positif, dan sebagainya, ada pertanyaan pemantik yang mungkin perlu untuk kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang mungkin bisa menjadi gambaran seperti apa harapan kita ke depannya dengan siswa, dan juga apa langkah-langkah yang perlu kita terapkan untuk menggapai apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Pertanyaan pertama adalah pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Oke, kita tampung dulu, nanti mungkin ini bisa dijawab Bapak Ibu ya. Lalu pertanyaan pemantik kedua, guru berperan sebagai teman bagi murid. Lalu pertanyaan pemantik yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi bagi murid yang bermasalah. Terus pertanyaan pemantik yang keempat, pemberian hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Nah, jadi untuk pertanyaan ini saya mohon kepada Bapak Ibu guru untuk mendiskusikannya. Nah, nanti saya bagikan kertas sticky note. Silakan Bapak Ibu tuangkan jawaban Bapak Ibu yang mana yang menjadi prioritas budaya positif tersebut. Silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan jawab dari 4 pertanyaan pemantik ini. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu yang kira-kira menurut Bapak Ibu lebih fenomenal dari 3 pertanyaan pemantik ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tuangkan ide
jawaban Bapak Ibu di kertas sticky note itu, nanti silakan untuk dipresentasikan seperti apa gambaran dari pemberian hukuman, guru berperan sebagai teman, guru memberikan solusi, atau pemberian hadiah untuk meningkatkan prestasi siswa. Gambarannya seperti apa yang dapat menimbulkan budaya positif dengan karakter siswa. Peserta yang menampilkan ide-idenya terkait dengan pertanyaan pemantik, sekarang mungkin ada dari ibu-ibu yang bisa mengungkapkan ide-idenya terkait dengan pertanyaan pemantik. Silakan Ibu, ada dua Ibu ya, silakan Ibu Maria Melisa. Di sini kami akan menanggapi yang nomor 2, guru berperan sebagai teman bagi murid. Menurut saya itu iya benar karena ketika guru sebagai teman dapat mendorong keterbukaan murid untuk bercerita ketika murid ada masalah, jadi tidak ada yang namanya cambuk ataupun takut, karena ketika guru berperan sebagai teman bagi murid itu bisa membuat siswa menjadi terbuka serta membantu mengenali kebutuhan dan potensi individu setiap murid. Ya, begitu Bu. Ya, terima kasih luar biasa sekali. Dari kita yang paling cantik ini Ibu Maria Melisa. Saya menanggapi pertanyaan pemantik yang keempat. Ya. Pemberian hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Menurut jawaban saya itu ya. Dengan memberikan hadiah akan memberikan semangat kepada siswa untuk meningkatkan prestasinya kembali. Jadi dengan adanya hadiah, mereka itu termotivasi untuk dia mempertahankan paling tidak dengan hasil apa yang telah diterima mereka. Jadi itu menurut saya ya bisa memberikan peningkatan pada para siswa. Ya, demikian terima kasih. Iya. Menurut Melisa, guru itu berperan sebagai teman. Ya. Baik sekali. Oke, siap. Menurut Ibu Maria Melisa, bahwa guru itu berperan sebagai teman bagi murid. Ya, itu sangat baik Bu Melisa, karena dengan kita menjadi teman bagi murid kita, itu akan mendorong siswa untuk lebih terbuka dengan kita untuk berdiskusi masalah-masalah yang dia hadapi, baik itu berkaitan dengan materi pelajaran ataupun dengan kondisi yang terjadi di dalam kelas. Dengan kita menjadi teman, mungkin siswa akan merasa lebih dekat dengan guru, bukan antara guru dengan siswa, tetapi karena kita menjadikan diri kita teman bagi siswa, ya, secara tidak langsung siswa itu tidak akan merasa segan dengan kita. Nah, itu memacu mereka untuk bisa mengungkapkan ide-ide yang ada di benak mereka untuk berdiskusi dengan kita. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu Maria Melisa. Terima kasih Ibu Melisa. Motivasi dan hukuman yang telah disampaikan oleh Bapak Safuat dengan Bapak Omar, bahwa pemberian hukuman dan penghargaan itu ada sedikit perbedaan. Nah, sesuai dengan harapan dari budaya positif. Kenapa? Hukuman itu adalah konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku dengan harapan dari budaya positif. Kenapa? Hukuman itu adalah konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku. Dengan memberikan hukuman berdampak untuk psikologisnya. Itu yang harusnya kita hindari. Tadi pendapat dari Pak Omar itu bahwa penghargaan itu bisa memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi. Kalau dilihat dari
sudut pandang berbeda, mungkin itu salah satu hal yang baik untuk kita laksanakan. Dengan memberikan penghargaan, dengan memberikan hadiah, anak itu akan termotivasi untuk berjuang, mendapatkan nilai yang baik, menjadi siswa yang disiplin, siswa yang rajin. Itu menjadi motivasi buat mereka. Oh, nanti kalau misalnya aku dapat nilai 100, aku akan menjadi juara. Oh, seandainya aku rajin datang ke sekolah, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan nilai yang terbaik untukku. Itu salah satu motivasi siswa. Nah, kenapa pandangan Bapak Omar seperti itu? Mungkin itu yang dialami oleh beliau. Tapi ada juga sisi negatifnya ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa untuk memotivasi siswa dalam meningkatkan prestasi. Contoh, jika ada siswa yang mau meningkatkan prestasi hanya untuk mengejar hadiah. Nah, ketika tidak diberikan hadiah, tidak diberikan hadiah yang sesuai yang dia inginkan, dia tidak akan memotivasi dirinya. Nah, seperti kemarin kita pelaksanaan O2SN di SD 9 Senipahan, ada siswa yang berpendapat seperti itu. Saya tidak akan ikut ke sana, alasannya hadiahnya sedikit. Nah, itu salah satu gambaran kenapa memberikan penghargaan untuk memotivasi siswa itu kadang-kala tidak sejalan, ya, tidak sejalan. Ada juga memang yang sejalan, tapi ada juga yang tidak sejalan. Tergantung bagaimana kita memanagenya, kita menyampaikannya kepada siswa agar motivasi berupa penghargaan itu bermakna bagi siswa yang kita harapkan itu bisa menjadi motivasi yang baik untuk siswa. Menerapkan segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan kelas, dengan menstabilkan identitas. Ada yang namanya 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai. Apa itu 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Guru berperan sebagai penghukum. Biasanya seorang guru yang berperan sebagai penghukum itu dia lebih menekankan pada aturan yang berlaku di sekolah. Ketika siswa terlambat datang, mungkin guru tersebut tidak akan mengizinkan siswa masuk ke dalam kelas, tetapi dia akan memberikan sanksi kepada siswa karena telah terlambat datang ke sekolah. Nah, ini yang dinamakan guru itu berperan sebagai penghukum. Ketika siswa terlambat datang, mungkin guru tersebut tidak akan mengizinkan siswa masuk ke dalam kelas, tetapi dia akan memberikan sanksi kepada siswa karena telah terlambat datang ke sekolah. Nah, ini yang dinamakan guru itu berperan sebagai penghukum. Guru berperan sebagai penghukum. Biasanya seorang guru yang berperan sebagai penghukum itu dia lebih menekankan pada aturan yang berlaku di sekolah. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman itu guru berperan dalam mendorong siswa untuk terbuka dalam hal berdiskusi untuk pemecahan suatu masalah, di mana peran guru sebagai pembimbing
yang mendukung pertumbuhan siswa secara pribadi dalam kehidupan mereka di kemudian hari. Untuk selanjutnya adalah guru berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara dengan lemah lembut. Dengan suara yang lemah lembut, biasanya akan menimbulkan siswa itu merasa sangat bersalah dan menyadari apa yang tidak baik untuk dilakukan. Seperti contoh, ketika siswa tidak selesai atau malah tidak mengerjakan tugas di dalam kelas, guru akan mengungkapkan kalimat yang sangat lembut seperti, coba kalau orang tua kamu tahu kamu tidak mengerjakan tugas di sekolah, gimana coba? Apakah nanti orang tua kamu marah enggak? Ibu takut loh kalau orang tua kamu marah. Itu kira-kira gambaran ketika guru itu memposisikan diri pada pembuat rasa bersalah. Posisi yang selanjutnya bagi 5 posisi kontrol adalah guru berperan sebagai pemantau. Pada posisi guru sebagai pemantau, biasanya guru itu lebih memposisikan diri berdasarkan data atau fakta-fakta yang dia dapatkan berdasarkan catatan-catatan yang dia dapat selama dia menjalankan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun ketika berada di luar kelas. Seorang guru yang memposisikan diri pada posisi kontrol sebagai seorang pemantau, dia akan menggunakan aturan-aturan yang berlaku untuk menerapkan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan jika siswa dalam posisi bermasalah, seperti ketika siswa terlambat datang ke sekolah. Karena pada keyakinan kelas sudah disepakati bahwa siswa tidak boleh datang terlambat. 5 posisi kontrol yang terakhir itu adalah posisi manajer. Nah, posisi ini yang kita harapkan ada pada diri kita sebagai guru, di mana posisi ini yang nantinya dapat membina, mendidik, mengasah, mengasuh peserta didik kita untuk lebih mandiri dan merdeka dalam belajar tanpa harus merasa dihakimi, tanpa harus merasa kurang nyaman, tetapi mereka bisa merasakan bagaimana pembelajaran itu menarik, asik, dan nyaman untuk diikuti di dalam kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif dan teori kontrol? Disiplin positif itu adalah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa mengontrol dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena merasa mereka ada tindakan, ada nilai-nilai kebajikan untuk memahami apa yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. 4 itu adalah keyakinan kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, agama, itu lepas semuanya. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu ketika kita
membuat kesepakatan dengan siswa di kelas agar kelas itu dapat terasa aman dan nyaman untuk kita melaksanakan pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat kepada murid. Dari nilai-nilai keyakinan kelas itu ada yang namanya nilai kebajikan. Nah, apa sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan itu memunculkan yang namanya sikap disiplin, sikap menghargai, sikap bertanggung jawab, dan sopan santun. Nah, ini perlu kita buat agar apa yang kita harapkan untuk siswa yang berkarakter, untuk siswa beretika, tentunya harus ada keyakinan yang disepakati. Nah, terlebih dahulu kita paparkan kepada siswa contoh disiplin. Nah, disiplin contohnya sikap disiplin itu adalah bagi siswa tidak boleh datang terlambat, tidak boleh menggunakan sepatu berwarna putih, harus menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Itu keyakinan yang juga dimuat dalam peraturan sekolah, tetapi bisa menjadi keyakinan kelas. Lalu saling menghargai, ini harus kita tekankan kepada anak didik kita. Kenapa? Karena kita di dalam kelas itu tidak hanya dalam satu etnis, dalam satu suku, dalam satu agama, tetapi ada beragam etnis, ada beragam suku, ada beragam agama yang bernaung di dalam kelas itu. Dan dengan menerapkan sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, niscaya semuanya pasti akan merasakan aman, nyaman dalam kelas tersebut. Nah, lalu sikap kebajikan yang ketiga adalah sopan santun. Sambil itu kita tekankan kepada peserta didik kita dengan memiliki sikap sopan santun. Harapan kita mereka itu mempunyai budi pekerti yang luhur. Contoh saat ini yang sedang digalang adalah senyum, sapa, salam. Itu menjadi arahan kita untuk ke sopan santun. Pagi-pagi mungkin kita datang ke sekolah, guru lewat, mungkin ada siswa yang lewat. Nanti siswa memberikan salam, salim dengan guru. Itu salah satu penerapan sikap sopan santun. Kedua, mungkin seperti kasus mungkin ada di kelasnya siswa yang berkata kasar atau siswa yang kurang baik menyapa teman-temannya, itu juga perlu ditekankan kepada nilai sopan santun. Kenapa saya mau mengangkat tanggung jawab? Tanggung jawab ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Tanggung jawab ini kaitannya dengan rasa memiliki. Rasa memiliki kita atas apa yang kita raih, atas apa yang akan kita emban, yang nantinya menjadi motivasi kita untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Budaya positif yang terakhir itu adalah tahapan segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa tindakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, penerapan segitiga restitusi. Ini ada beberapa contoh cerita kasus yang kita gali untuk penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, ketika seorang siswa melakukan kesalahan atau memiliki perilaku yang tidak diinginkan, saya menggunakan momen itu sebagai kesempatan untuk membentuk hubungan yang lebih dekat dengan siswa. Nah, saya mendekati siswa secara pribadi, mengidentifikasi penyebab perilaku dan memberikan masukan konstruktif untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Dalam hal ini, segitiga restitusi digunakan untuk mengubah sikap siswa terhadap kesalahan mereka dan membimbing mereka menuju perubahan yang positif. Nah,
Ketika seorang siswa menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau memahami materi pelajaran, saya membantu siswa untuk mengevaluasi strategi belajar mereka sendiri. Saya hanya bertanya kepada siswa tentang strategi apa yang telah mereka coba, apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Melalui diskusi, siswa akan belajar untuk mengevaluasi, memperbaiki pendekatan mereka terhadap pembelajaran. Nah, ketika seorang siswa tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, saya bertanya kepada siswa dampak dari tugas yang tidak diselesaikan. Bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi pembelajaran mereka dan langkah-langkah yang bisa mereka ambil ketika menghindari situasi berupa di masa depan. Dengan demikian siswa akan belajar untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka, menjadi lebih sadar akan konsekuensinya. Nah, ini tahapan yang dipraktekkan dalam mempraktekkan segitiga restitusi, yaitu pertama kita harus menstabilkan identitas, yaitu membantu anak untuk tenang terlebih dahulu dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi kita tidak langsung marah-marah dulu, kita stabilkan emosi anak. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, memahami alasan anak melakukan sesuatu agar mereka merasa dipahami. Tahapan segitiga restitusi yang ketiga itu adalah dengan menanyakan keyakinan kelas. Jadi dengan bertanya apakah siswa tahu apa yang ia lakukan dan apa tindakan yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Nah, dengan menanyakan keyakinan kelas ini, anak akan fokus seperti apa gambaran keyakinan kelas, sehingga anak bisa mengambil tindakan agar dia tidak berbuat yang lebih buruk dari yang dilakukannya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Ada beberapa perubahan yang ingin kita capai, diantaranya adalah pendidikan emosional dan sosial, keterlibatan siswa, keadilan dan kesetaraan. Nah, ini pendidikan emosional dan sosial. Guru memperhatikan kebutuhan emosional siswa, membantu mereka mengelola stres, membantu membangun empati, dan meningkatkan keterampilan komunikasi yang sehat. Keterlibatan siswa. Jadi guru lebih memperhatikan pendapat dan kebutuhan siswa serta memberikan mereka ruang untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Keadilan dan kesetaraan. Nah, setiap siswa itu harus merasa dihargai dan didukung tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang kemampuan, atau tanpa harus memandang dari mana identitas mereka berasal. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah yang dapat diaplikasikan di sekolah kita. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa merubah gambaran pandangan kita tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Dan materi yang saya sampaikan mungkin masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya dapat mengembangkan materi tentang budaya positif ini lebih lengkap, sehingga nantinya bisa diterapkan di lingkungan kita ini. Tak banyak yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya, karena mungkin yang sempurna itu dari yang kuasa, yang kekurangan itu adalah dari saya pribadi. Saya akhiri, selamat siang. Adil Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Baik, saya akan menyampaikan tentang pemberian materi dari
calon CGP Bu Yet. Jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan, di mana kami banyak sekali mendapat ilmu-ilmu baru dari paparan yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, salah satunya adalah posisi konsep restitusi yang mana sebelumnya kami tidak tahu apa yang apa arti yang dimaksudkan tersebut. Sekarang kami sudah mengetahui untuk tindakan yang kami akan sampaikan kepada anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan dengan keyakinan kelas itu ada beberapa nilai kebajikan Bapak Ibu yang bisa kita terapkan. Contohnya seperti salah satunya ya Bapak Ibu ya, memiliki rasa tanggung jawab, nilai positifnya apa, lalu disiplin waktu, terus ada sopan santun, itu juga nilai keyakinan di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan Bapak Ibu banyak sekali disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah ya, di kelas kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa membacakan disiplin positif atau keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini, Bapak Ibu. Ya silakan Pak Firman. Keyakinan kelas yang menurut Pak Firman itu bisa kita terapkan di sekolah. Baik, menurut saya untuk keyakinan kelas yang dapat kita laksanakan di sekolah, pertama siswa masuk tepat pada waktunya. Iya, itu harus ya Bapak Ibu, harus. Yang kedua, waktu punya seragam olahraga. Iya, saya setuju itu dengan Pak Firman. Yang ketiga, memakai sepatu berwarna hitam dan tidak berwarna-warni. Iya. Keempat, hari Senin, Selasa, pakaian putih merah. Rabu, Kamis, pakaian batik. Jumat, Sabtu, pakaian pramuka. Nomor 5, menyusun jadwal piket di kelas. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Firman. Itu keyakinan kelas yang menurut Pak Firman perlu untuk kita terapkan di kelas kita dan diyakini itu baik. Nanti kita sampaikan dengan siswa bahwa keyakinan kelas itu akan menimbulkan yang namanya budaya positif. Mungkin masih ada Bapak Ibu guru yang ingin membacakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu yang belum masuk pada keyakinan kelas dari Pak Samasa. Iya, masih ada Ibu Maria Melisa. Kurang lebih sama Pak Omar. Kurang lebih sama. Jadi ya kita sepakati bahwa di kelas itu kita harus ada yang namanya kesepakatan kelas yang saat ini lebih dikenal dengan keyakinan kelas. Yang pertama itu siswa masuk tepat waktu. Terus waktu pelajaran olahraga, karena Pak Firman itu adalah guru olahraga, jadi ketika pelajaran olahraga berlangsung, siswa diharapkan bisa menggunakan seragam olahraga. Nah, yang seterusnya adalah sepatu. Nah, siswa itu diwajibkan menggunakan sepatu berwarna hitam, bukan sepatu yang warna-warni. Kadang-kadang ada warna merah, ada warna putih. Akhirnya tidak kompak warnanya. Yang seterusnya adalah menyusun jadwal piket di kelas. Tuh. Jadi ketika kita masuk ke kelas itu, kelas sudah harus rapi. Agar kelas itu rapi bersih, harus ada yang namanya petugas kebersihan di kelas itu, dan itu disepakati oleh siswa. Hari Senin siapa saja, hari Selasa siapa saja, sampai ke hari Sabtu. Ya, demikian
Mungkin seperti itu kesepakatan kelas kita, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tadi pagi Ibu lihat kamu tertidur di dalam kelas ya. Iya, Bu. Kamu pasti tahu kan kesepakatan kelas kita, jika pelajaran sedang berlangsung siswa tidak boleh tidur di dalam kelas. Iya, Bu. Baiklah, Yona, tertidur itu adalah hal yang manusiawi dan semua orang pasti mengalaminya. Tetapi bukan berarti kamu bisa tidur seenaknya seperti itu. Apalagi jika menjadi kebiasaan. Tentu akan berakibat buruk pada kehidupan kamu berikutnya. Nah, coba kita pikirkan solusinya bersama. Setuju? Setuju, Bu. Kamu tertidur di dalam kelas, pasti ada alasannya. Mengapa kamu sering tertidur di dalam kelas? Saya sering tidur larut malam, Bu. Oh begitu. Apakah kamu susah tidur kalau malam hari? Tidak, Bu. Tapi saya main game, Bu, hingga larut malam. Oh begitu ya. Apakah menurut kamu perilaku kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Kesopanan, Bu. Baiklah, menurut kamu apakah keyakinan kelas itu penting? Penting, Bu. Mengapa? Karena tidur di dalam kelas itu kurang sopan, Bu. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengatur waktu tidur saya lebih awal. Saya tidak akan bermain game hingga larut malam. Supaya saya cukup tidur dan tidak bangun kesiangan. Bagus sekali. Nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu untuk memantau keterlaksanaan rencana bagusmu. Terima kasih, Bu. Baiklah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Dari hari ini ibu mendapatkan laporan dari ketua kelas bahwa kamu telah memukul teman kamu. Iya, Bu. Barakat terus mengeluk-eluk saya, Bu. Bukan cuma hari ini aja, Bu. Tapi dari kemarin-kemarin juga Barakat sering mengeluk-eluk saya, Bu. Saya jadi kesal dan marah, Bu. Oh gitu ya. Jika ibu di posisi kamu, ibu akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Apa yang akan kamu lakukan terhadap Barakat? Biasanya saya diam saja, Bu, dan nggak marah. Tapi hari ini Barakat mengeluk-eluk saya, Bu. Barakat menulis nama orang tua saya di papan tulis, Bu. Saya kan jadi marah, Bu. Ya wajar saja jika kamu marah, karena kamu pasti merasa harga diri kamu direndahkan. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari apa yang telah kamu lakukan terhadap Barakat. Kamu bisa saja berlaku lebih buruk dan melukai teman kamu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu patut bangga dengan diri kamu. Tapi coba kamu pikirkan, marah-marah dan mencubit lengan Barakat, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Menghargai, Bu. Bagus. Apakah menghargai orang lain itu penting buat kamu? Penting sekali, Bu. Jika itu penting, apa yang akan kamu lakukan dengan keyakinan kelas kita jika kamu sedang marah-marah? Menahan diri
dan bersabar, Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf pada Barakat dan meminta Barakat agar tidak menguluk-uluk saya dan menjelek nama orang tua saya. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menghormati orang lain. Jika Barakat menguluk-uluk saya akan memperingati Barakat tentang keyakinan kelas kita. Bagus sekali rencana tindakanmu dan terus dilakukan. Semangat ya. Baik, Bu. Sekarang Dery bisa kembali ke kelas.